Kembali di The Prime Show, saudara. Saya perkenalkan satu narasumber kami juga pada malam hari ini adalah mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Pak Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat malam. Malam, Mas Aiman. Iya, senang sekali bertemu dengan Anda. Pak Gayus, saya langsung bertanya pada Anda. Memang hakim mafhumnya biasa ya untuk dilobi? Saya pikir bukan cuma hakim ya, semua Artinya perangkat. Oh, itu baru tentang OTT 2 orang. Jadi Oke. di tingkat hakim agung gitu. Oke, yang Gazalba dan lain sebagainya. Ya. Ya, itu KPK. Dan sebelumnya ada Panitra dan lain sebagainya. Ya. Yang ingin saya tanyakan bukan soal kaitan ke motif ekonomi, tapi pertemanan, antar institusi misalnya dan lain sebagainya. Ada 4 hal sebenarnya yang menjadi celah untuk orang itu bisa melobi hakim ya. Kalau keadaan hakim ini by need, karena dia butuh ya, suatu hal yang dia butuh. Tetapi juga ada yang lain yang paling membuka kepentingan itu ada kesempatan by chance. Ada kesempatan yang bisa terbuka atau dia serakah by greed. Ada beberapa hal yang memang membuat celah untuk terjadinya peristiwa lobby itu mungkin bisa benar. Saya langsung saja, dalam kasus ini apakah mungkin ada gerakan bawah tanah melobi vonis Sambo agar ringan? Ya, semua kasus, semua perkara bisa terjadi itu. Di dalam kasus ini Anda membuka kesempatan atau membuka kemungkinan potensi itu ada? Kalau kasus ini, kan yang mantau saja di sidang itu sudah berbagai pihak. Ada pengawas hakim bernama KY, Komisi Yudisial. Dia akan sangat tahu. Dia bisa mengendus satu situasi, terlatih untuk itu. LPSK juga menempatkan orangnya secara tertutup. Kemudian ada komisi kejaksaan. Jadi kalau bagi saya lebih kecil kemungkinan, dan ini sudah kasus yang besar yang agak sangat orang takut untuk bermain-main di kasus ini. Kan itu sekarang, Pak. Ketika nanti banding, kasasi, siapa yang memperhatikan? Semua itu potensi ada, tapi tergantung situasi atau orang yang juga menggunakan kesempatan peluang itu. Tidak bisa diprediksi hari ini, tapi memang itu besar kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau melihat yang di tingkat pengadilan negeri, demikian ketat pengawasan yang terjadi, tetapi wajar kalau itu pun masih orang ragu apakah bisa terjadi. Ini kan seperti keadaan angin yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan, sulit sekali. Tetapi saya akan mengatakan ya semua pihak harusnya hati-hati karena pemantauannya banyak. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bung Sugeng Teguh Santoso. Ada 2 kemungkinan yang memberikan ruang hakim untuk memberikan vonis rendah pada Sambo. Yang pertama adalah soal tidak ada hal yang meringankan, sehingga nanti pada saat putusan dimasukkan hal yang meringankan. Yang kedua ada disparitas, perbedaan yang terlalu jauh antara Sambo dan terdakwa pasal 340 lainnya, yang memungkinkan Sambo untuk turun. Secara logika hakim, masukkah itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena apa yang terjadi dalam pembelaan yang saatnya sekarang ini kan ini dalam kondisi yang disebut sebagai bagaimana keadilan yang tersisa dalam kebenaran yang harus diteliti oleh semua pihak. Dalam hal ini JPU dan hakim. Advokat sebagai penegak hukum juga. Advokat ini penegak hukum setara dengan penegak hukum lainnya. Nah, di sini kan berbagai itu pendapat tidak salah. Belum saya berbeda kan itu bisa, tapi itu tidak salah. Dugaan-dugaan bahwa nanti akan diringankan. Bagi saya konsep pledoi adalah membela kebenaran yang tersisa yang belum diungkapkan, diperiksa di sidang pengadilan ini. Apa itu? Kebenaran Sambo misalnya. Ada 3 kebenaran yang perlu diungkapkan lebih lanjut yang belum pernah disentuh. Apa itu? Pertama, bagaimana pasal 340 ini menempatkan pembunuhan ini berencana. Berencana seperti apa? Dan berencana dalam bentuk apa? Itu harus dianalisis secara jelas. Bukan karena, wah saya bunuh si ini, itu berencana. Tidak cukup itu. Berencana juga ada dasar rencana itu. Kalau dasar rencana itu memang ada hal dibuktikan oleh JPU sebagai pihak yang paling mempunyai kewajiban membuktikan. JPU ini mempunyai beban pembuktian ini, punya burden of proof. Dari semua itu apakah Prof. Gayus melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Putri dan Sambo sudah memasukkan itu semua? Putri ini pencetus. Di dakwaan jaksa tidak spesifik adanya perkosaan atau pelecehan seksual. Yang terakhir perselingkuhan. Tidak usah itu. Yang terjadi Sambo ini melakukan perbuatannya yang merupakan perencanaan untuk membunuh. Perencanaan untuk membunuh. Tetapi ada dasar untuk merencanakan apa misalnya
telepon dari putri bahwa telah terjadi dialami sebuah pelecehan seksual oleh Dan anak ada buah. sejumlah kejanggalan yang tadi Ya. saya sebutkan, tidak ada visum dan lain sebagainya. Nah, dan ini menjadikan dasar menjadikan perencanaan ini menjadi strategi. Kalau bagi keadilan berubah menjadi strategi untuk meluapkan marahnya ini sehingga dia berencana untuk membunuh. Nah, ini terjadi. Coba baca kasus yang di NTT baru-baru ini setahun yang lalu. Seorang gadis diperkosa oleh sepupunya. Sulit untuk bergerak bagaimana satu keluarga. Maka dirasang dendam. Ketika mau diulang lagi, setiap hari dia membekal pisau, tusuk mati. Nah, ini apa? Ini berbulan-bulan, kadang 3 bulan baru dia lakukan. Apakah ini perencanaan? Ternyata dakwaan dari 340 itu bergeser 338 di sana itu. Baca itu, diklik satu kali keluar itu. Karena? Pembunuhan remaja di NTT. Tidak ada unsur perencanaan di sana, walaupun 3 bulan. Perencanaan misalnya. bergeser dengan strategi. Bagaimana dia intip, kapan saya bisa bunuh, balas ini. Itu saya bukan diperkosa. perencanaan. Bergeser menurut keadilan yang dipikir oleh hakim, Oke. kebenaran. Jadi ini terjadi. Ini ruang keyakinan hakim Iya. yang tidak bisa diganggu-gugat. Iya. Jadi bisa berubahnya paham perencanaan dalam bentuk yang lain karena kebenaran. Apakah sebetulnya Kebenarannya gini, ruang keyakinan hakim itu bisa diintervensi oleh gerakan bawah tanah? tidak bisa kalau menurut saya dengan intervensi apapun. Kita pernah punya undang-undang yang bisa mengintervensi pada tahun 64. Demi revolusi, hakim adalah aparatur revolusi dan presiden berhak berhak untuk memutuskan perkara. Oke. Itu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 60 Oke. 64. Kalau misalnya begini, ini kan bicara soal Brigjen, mungkin tidak langsung ke Ketua MA, tapi katakanlah misalnya ada yang lebih tinggi lagi, langsung ke Ketua MA memerintahkan misalnya. Oh, tidak bisa. Tidak akan mungkin. Itu melanggar kekuasaan Dalam undang-undang prakteknya kekuasaan tidak akan negara. pernah terjadi. Tidak Anda yakin dengan jawaban Anda, Pak? pasti hakim itu kalau intervensi secara formal begitu didatengin, tidak mungkin. Yang mungkin tadi itu 4 potensi yang bisa membuat hakim itu menjadi terintervensi karena kebutuhan, karena kesempatan, itu teorinya, Baik. saya teoritik. Baik, ini pernyataan dari Prof. Gayus. Saya ingin ke Bung Sugeng. Bung Sugeng, ketika gerakan bawah tanah itu disampaikan oleh Menko Polhukam, ini bukan hal yang sederhana, remeh-temeh, tapi ini hal yang serius. Apa pendapat Anda? Iya, Menko Polhukam itu sebetulnya sedang melakukan 2 hal ya. Mau mengingatkan aparatur penegak hukum untuk independen, kejaksaan maupun pengadilan, atau Pak Menteri mau meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini proses hukumnya bisa dipercaya, gitu ya. Jadi ketika menyatakan seperti itu. Tetapi informasi itu memang ada. Informasi ini sebetulnya bukan baru, Mas Aiman. Informasi ini bukan baru. Ya, karena terdakwanya Sambo, ada pihak yang berkepentingan, yaitu kalau saya mau katakan orang-orang dari institusinya yang tidak menghendaki Sambo hukumannya mati. Apakah kemudian disampaikan misalnya dari Kaisar Sambo, konsorsium waktu itu? Saya akan tampilkan ini. Mungkin Jadi saya gini loh mengingatkan ya, lagi. kalau analisis saya dapat informasi itu ya. Akhirnya saya membuat analisis. Ya. Pak Kapolri ini sedang mendapat beban yang besar soal kegaduhan yang disebabkan oleh Sambo awalnya. Oke. Ya. Kemudian sudah bisa diselesaikan. Institusi Polri tidak mau gaduh lagi kalau Sambo kecewa berat dan mengeras, gitu loh ya. Oke. Karena dia punya informasi, basis yang mau digunakan Sambo adalah basis sumber daya informasi yang dimiliki, catatan-catatan yang dimiliki, gitu. Makanya ini penentuan mendekati penuntutan dengan langsung atau tidak langsung, pesan Sambo sampai. Oke. Anda yakin Perjuangan. ketika vonisnya berat, maka akan terjadi kegaduhan lagi Iya, itu di internal kepolisian? Iya, ya. Lihat, yang selalu harus kita analisis itu LHP tanggal 7 April. Laporan hasil pemeriksaan. Iya, ya. Apa itu itu? banyak yang belum dianalisis, ya. Itu belum banyak yang belum LHP dianalisis. tanggal 7 April, apa 7 itu? April itu soal kasus Ismail Bolong, Oke. ya. Perhatikan bahwa kasus Ismail Bolong itu berlangsung dari 2020 sampai dengan 2021. Yang tersebut di sana kan hanya nama Kabareskrim saat ini. Pertanyaan yang sebelumnya,
Bagaimana? Itu kan Oke. pertanyaan. Itu serangan dalam tanda kutip. Anda mengatakan itu serangan. Iya, ya. Dan Anda meyakini bahwa itu dari pihak Ferry Sambo? Loh, LHP itu kan dilakukan pemeriksaan oleh Propam melalui Paminal kan. Paminal melakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong ya. Ada 3 hal yang terjadi. Ismail Bolong akhirnya ditahan. Artinya 3 problem disebut dalam LHP itu dugaan illegal mining, Ya. adanya dugaan suap dan juga pelanggaran kode etik. Yang satu kan sudah terpenuhi ini, yang 2 kan belum. Oke. Ya, kan tidak mau institusi kan kemudian saya sudah sampai katakan proses Ismail Bolong ini pengungkapan atau pembungkaman. Ya kita lihat aja. Oke, jadi ini satu-satu dikeluarkan. Dikeluarkan. Ismail Bolong Ya, baru 1. ya kan, 1 ya. Nanti akan dikeluarkan lagi kalau Tunggu dulu, vonisnya. fenomenanya lihat. Oke. Ketika kasus itu dikonfirmasi kepada Sambo, Sambo dan Hendra mengatakan benar Iya, LHP betul, itu. betul. Kemudian 2 minggu kemudian atau berapa lama kemudian saya sudah tidak berwenang. Apa yang kita baca dari pernyataan ini? Artinya ada permintaan untuk itu tidak diungkap lagi. Oke, jadi Gitu loh, saya ya. boleh simpulkan ketakutan ketika vonis Sambo tinggi, Iya. maka kemudian ada gerakan bawah tanah oleh jenderal. Iya. Jadi begitu ya. Bung Jadi Alfons? seperti itu. Probabilitas selalu ada, Ada. kemungkinan. Kalau kemudian itu disampaikan oleh Menko Polhukam, apa yang harus dilakukan? Menurut saya Pak Menko Polhukam kan orang yang punya kewenangan mengkoordinir bidang-bidang Polhukam ini. Nah, menurut saya beliau tidak saja sekedar menyampaikan, tapi lepaskan aktivitas intelligence untuk gathering data dan informasi. Oke. Supaya data yang Memang Menko Polhukam punya tim intelijen, maksudnya lewat BIN misalnya. beliau punya banyak kaki dan tangan untuk bisa menggerakkan itu, mengerjakan pengumpulan data. Kan nggak punya pasukan Menko Polhukam. Beliau cukup punya banyak staf, karena di sana berbagai angkatan Betul, dari sana. betul. Nah, jangan sampai beliau cuma bilang ini ada gerakan begini begitu dan menimbulkan kegaduhan di luar. Kenapa bukan beliau bentuk tim juga, diam-diam ngumpulin siapa gerakan, bagaimana si Adi Demen Babi itu dikerjakan, siapa, apa, bagaimana, di mana, terkumpul informasi. Nah, bisa dibidik. Kalau begitu, ini ada penyakit. Dan Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Sugeng bahwa kasus Ismail Bolong itulah kasus yang baru 1 kasus yang disampaikan oleh pihak Ferry Sambo? Ismail Bolong salah satu, kemudian ada Arloji yang menyangkut beberapa petinggi di Bareskrim. Arloji, saya belum dengar itu. Richard Miles, Arloji Iya, yang merek mahal, Yang miliaran, puluhan miliar puluhan bahkan. miliar. Betul. Penyidiknya yang sudah jadi Kapolda sekarang di Kalimantan Selatan dan sebagainya, itu sempat dilemparkan juga. Ini belum terungkap ini, belum muncul ke permukaan. Sudah ramai, pernah ramai dan sekarang diam. Dan itulah Dan itu di masa- bola-bola panas yang sengaja dilempar kiri kanan. Jadi soal apa itu? Soal jam tangan puluhan miliar? Jadi ada orang yang melapor jam tangannya itu diperjualbelikan, ada saling tidak membayar dan dipalsukan dan Oh, sebagainya. yang di Plaza Indonesia betul? Saya kurang tahu, tapi laporannya Mabes Membeli? Polri. Iya, di Mabes Polri, betul. Oke. Ditangani pada saat itu oleh Direktur Kriminal Umum dan menyangkut nama yang sekarang juga jadi Salah satu petinggi kepolisian. Kadif Propam, Oke. dan Direktur Kriminal Umum ini sekarang menjadi Kapolda Kalimantan Oh. Selatan. Oke, jadi ada kaitan ke internal kepolisian juga. Beberapa penyakit bisul ini pernah diangkat secara Timbul tenggelam. timbul tenggelam dan tidak kunjung kedengaran lagi sekarang. Dan nanti ketika vonisnya tinggi untuk Sambo, sangat mungkin untuk muncul kembali. Nah, itu tadi kan baru petasan banting. Ini mungkin akan ada ledakan-ledakan berikutnya yang Anda mungkin- yakin Sambo punya, kalau tadi petasan banting ya kecil, ini akan ada petasan yang gede lagi? Pekok. menurut saya Sambo pegang banyak kartu truf di dalam permainan ini. Jadi dia bisa bermain dengan segala macam bola. Jadi kalau kita lihat di dalam persidangan dia selalu bawa buku hitam, itu bukan Alkitab. Dia orang Kristen, bukan Alkitab. Itu catatan si Boy. Mencatat berbagai noda-noda yang ada di dalam lingkungan yang dia mau bawa itu untuk nakut-nakutin. Jangan banyak yang cerewet. Nanti saya Macam-macam, buka ya. buku. Kira-kira begitu. Pertanyaannya kini, seberapa bisa tim gerakan bawah tanah ini mempengaruhi hakim? Dengan cara apa? Bagaimana? Kami akan kembali saat lagi, saudara, di The Prime Show.